Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwat Fadilah, NIM 1931040053, kelas PCKRA, Angkatan 2019, dosen pengampu Siti Raihan, SPD, MPD, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas terakhir saya dalam perkuliahan di tengah pandemi, di mana mata kuliah tersebut adalah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya harap saya bisa memberikan yang terbaik. Baiklah, kita akan masuk ke materi Multiple Intelligence. Multiple Intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Menurut saya, kecerdasan dalam multiple intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. 2. Konsep emotional intelligence. Konsep emotional intelligence adalah kemampuan seseorang mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosi ini lebih merujuk kepada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan hidup menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. Bisa mengatur suasana hati agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati. Kemampuan ini secara sah alasan emosi dan menggunakan emosi untuk meningkatkan pemikiran. 3. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berakhir. Di antara ahli psikologi yang banyak membicarakan perkembangan kognitif adalah Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. 4. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan kebaikan, dan rasa cinta terhadap kebaikan. Moral berasal dari bahasa Latin. Mors sendiri berasal dari kata doms yang berarti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Sedangkan spiritual merupakan kepercayaan peserta didik terhadap suatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat maupun keutuhan. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. 5. Psikososial. Psikososial sendiri adalah hubungan antara kesehatan mental dan emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Gabungan antara psikologis dan sosial. Dengan demikian, pengertian perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial menurut Erikson dibagi menjadi 8 bagian, yaitu 1. Kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. 2. Otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. 3. Inisiatif versus kesalahan. 4. Kerajinan versus inferioritas. 5. Identitas versus kekacauan identitas. 6. Keintiman versus isolasi. 7. Generativitas versus stagnasi. 8. Integritas versus keputusasaan. 6. Bahasa. Perkembangan bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, ataupun jalan pikiran kepada orang lain. Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa lisan, yang berfungsi untuk menyampaikan kepada orang lain dengan tatanan kata dan kaidah yang dimengerti. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Dalam perkembangan bahasa, terdapat pandangan atau teori tentang perkembangan bahasa anak yang berkembang, yaitu 1. Teori behaviorisme, 2. Teori nativisme, 3.
teori kognitivisme, dan yang terakhir adalah teori sosiokultural. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah misbehave. Misbehavior didefinisikan sebagai perilaku-perilaku yang dianggap tidak pantas dimunculkan pada situasi dan tempat tertentu karena perilaku tersebut jelas berbahaya bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Namun, pikiran atau perasaan tidak didefinisikan sebagai kenakalan. Misbehavior, khususnya di kalangan remaja yang sering terjadi diantaranya adalah tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, bullying, pelecehan, begal, dan lain-lain. Perilaku-perilaku tersebut telah menjadi fenomena baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan baik saya maupun orang yang sedang menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika